Yaimin udah ketemu sama KDM di podcast. Jujur li gue malah salfok sama part yang ini. Ada yang sama nggak? Yaimin ngeluarin kantong kresek sambil ngomong kayak gini, emangnya cuma gubernur aja yang punya duit? Saya juga punya, cena. Yaimin juga sempat ngasih duit tuh ke KDM, tapi ditolak. Oh, Yaimin juga sempat isengin tuh sama yang di depannya, mau ngasih duit juga. Kata KDM, jangan, itu bupati. Jangan, ini tuh bukan sembarang konten, tapi ada clue-nya juga. Gubernur nolak, bupati nolak. Kalau wali kota kira-kira nolak juga nggak ya? Harimau tidak akan mampu menyembunyikan belangnya. Begitu pula dengan Mbak Gurun. Pandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan gedabruk juga. Pak Yono. Iya, Pak Yono adalah predikat laki-laki terroyal di bulan September. Ya Allah, dia rela memberikan rumahnya yang seharga berapa? Setengah M apa 1 M kepada Gurun Sahara. Gimana ya? Ya Allah, temukan aku seperti laki-laki seperti Pak Yono, guys. Pak Yono, tahu kan Pak Yono? Pak Yono, kau royal sekali Pak Yono terhadap Gurun Sahara. Kau jadi laki-laki terroyal pokoknya di 2025 dan di bulan September Pak Yono. Jadi gue lihat banyak beredar narasi di sosial media mengenai perihal tentang Yaimin dan Sahara. Kemarin saya udah memberikan wadah untuk Yaimin di podcast. Kemudian sebagai media kita memberikan hak jawab untuk Sahara di podcast. Tapi narasi yang banyak berkembang, orang itu menyudutkan ke gua dengan banyak hal. Tidak apa-apa, mengerti. Begini aja, saya tidak ada masalah dan saya akan menapik semua serangan ke saya dengan cara yang simpel. Kita voting aja. Kalian mau ditayangin Sahara atau tidak? Kalau votingnya menunjukkan tidak mau ditayangin Sahara, saya tidak akan tayangkan. Karena rencananya Sahara akan ditayangkan jam 7 malam ini. As simple as that. Dan saya nothing tulus ini. Saya nggak punya kepentingan banyak di sini. Kecuali sebagai media memberikan tempat. Yang setuju sama saya komen ya, jangan lupa komen. 2025 wajib ganti lurah kalian nggak bagus, kelihatan banget. Bukan aura-aura orang bijaksana, bukan aura-aura orang yang pandai dalam menyikapi suatu permasalahan. Begitu juga dengan RT-nya. Ingat, RT lurah yang ada di tempat Bu Sahara, tempat Yaimin diganti. Sudah waktunya diganti, nggak cocok. Kenapa diganti Mbak, kan bagus? Nggak cocok. Dari wajahnya aja sudah nggak cocok. Tahu kan kalau sudah nggak cocok, tidak ada kecocokan. Wajah seorang pemimpin itu nggak ada. Tidak ada wajah seorang pemimpin di dalam wajah Pak Lurahmu. Nggak ada. Ganti lurahnya, cepetan ganti. Cepet ganti daripada nanti timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Ganti wajah lurahmu dengan wajah yang lain. Pilih lagi, terserah mau kamu pilih dari alam goib, mau kamu pilih dari alam bawah tanah, dari luar angkasa, yang penting diganti. Sudah nggak pantas dia jadi lurah. Bukan begitu caranya dia ngomong seharusnya. Ya, ganti. Begitu juga dengan RT-nya, ganti. Pokoknya ganti. 2025 ganti lurah, ganti RT. Pembahasan mengenai Bapak Yamin lagi. Jujur ya, awalnya aku ngira Bapak itu maaf banget, orgil. Maaf banget karena waktu itu awal aku melihat video, dia tiba-tiba jatuh, tiba-tiba kedorong, dan aku pikir itu komedi awalnya. Dan ternyata Bapak itu dosen, ya. Pokoknya ilmu filsafatnya best banget sampai di luar nalar loh. Aku tuh gak kepikiran ke sana. Pokoknya kalau Bapak itu benar, kita dukung habis-habisan, dan pemerintahan harus turun tangan sih menurut aku. Terkini guys, sepertinya podcast yang nantinya akan ada Sahara, Agil dan suaminya sepertinya akan batal ya guys ya. Karena memang dimana banyak atensi masyarakat dan netizen inginnya itu podcast itu tidak ditayangkan. Tapi intinya gini ya guys ya, kalian voting sekarang apakah podcast itu yang ada Zahara terus Agil dan suaminya itu patut ditayangin apa enggak, karena di situ ada di mana part Sahara meminta maaf sama Yaimin. Sebenarnya
Bang Denny Sumargo itu hanya memberikan fasilitas ya guys ya, secara netral untuk kalian itu bisa mengemas tentang kasus ini itu dari dua sisi, dua sudut pandang gitu aja sih ya guys ya. Jadi buat kalian netizen, tergantung sekalian nih podcast tentang Zahra ini, yang ada Zahranya ini mau ditayangin apa enggak ya. Coba kalian komentar ya. Kalau misalkan kalian komentarnya mau, nanti aku coba usahakan konfirmasi ke Bang Densu, siapa tahu bisa ditayangin. Oke? Tetap sih kawal kasus ya Imim sampai selesai, sampai tuntas. Boleh, silakan. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Zahra. Iya, saya mohon maaf atas omongan saya yang kasar, perkataan saya yang kurang baik kepada panjenengan selama. Yang tadi itu cuplikannya Zahra minta maaf ke Yai Mim di podcastnya Densu yang belum tayang. Harusnya tayang nanti malam, tapi karena banyak pro dan kontra, jadinya Densu ini bimbang dan memutuskan untuk mengadakan polling di Instagramnya Densu. Nah, buat kalian yang setuju ataupun tidak, silahkan serbu Instagramnya Densu. Nanti kalian polling aja setuju atau tidak di profil ataupun di story-nya dari Densu ini ya, di Instagram guys, sebelum jam 6 sore. Buruan. Quick news, info terkini guys. Kalian harus siapkan seluruh tenaga kalian untuk menahan emosi ya guys ya. Ya, dapat informasi aku sepertinya Zahra nanti akan menunjukkan bukti-bukti di podcast Denny Sumargo ya. Dia akan menunjukkan bukti-bukti untuk memberitahu ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa dirinya itu benar guys ya. Jadi ini untuk membuktikan apa yang dikatakan ya Imim ini salah. Jadi intinya guys, kalian harus persiapkan dan kalian tonton baik-baik, kalian cermatin, kalian lihat semuanya ya guys ya. Intinya satu sih guys, yang penting permasalahan ini bisa cepat selesai dan setiap orang bisa mendapatkan haknya masing-masing dan bisa mendapatkan keadilan masing-masing. Kita sebagai netizen, kita cuma hanya bisa kawal kasus ini sampai selesai guys ya. Pokoknya intinya ya jangan sampai terlalu emosi juga lah ya. Pokoknya hati-hati aja udah menyikapi kasus ini ya guys. Semangat netizen, pokoknya kita tunggu aja nanti malam ini di podcast Denny Sumargo. Tontonin terus. Di depan rumah dan garasinya Bu Zahra itu ada ini kayak beberapa hari terakhir setelah pengusiran itu tiap sore dan malam hari itu ada pemuda-pemuda ya, cowok-cowok. Panggilannya jenderal. Sebenarnya mereka cuma berdiri aja terus ngeliatin aktivitas saya ini. Moto dan sebagainya, moto jarak jauh, menvideo. Itu kan ya bagiku cukup menjadi teror dan intimidasi ya. Jadi kami memutuskan untuk tidur di guest house beberapa hari. Jadi kita datang kalau jam 12 datang ya bersihin rumah, terus malam hari kita balik lagi tidur di sana gitu ya. Ya, intinya Pak Sofyan nggak percaya kalau kami ini memiliki tanda kepemilikan berupa sertifikat tanah. Maka dia bilang, kalau memang situ punya tanah, mana sertifikatnya gitu. Nah, saya nggak berani menunjukkan oleh karena beliau lagi marah ya. Wajarnya nanti kalau saya tunjukkan dirobek-robek bagaimana gitu kan. Zahra, fitnahmu terlalu keji, Mbak Zahra. Ya Imin pasti nemu keadilan guys. Mari kita dukung bersama agar tidak terjadi lagi kasus yang seperti ya Imin ini. Ini harus diusut tuntas sampai kelar biar tidak seenaknya jadi manusia. Masa iya yang punya rumah yang diusir, yang benar-benar penduduk kan aneh nih guys. Aneh gak sih? Oke guys, sampai jumpa guys.